Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyil ummiyu amma ba'du. Kaifahalu anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 4F, subtema 1, muatan pembelajaran IPS dengan materi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pada materi sebelumnya, kita telah belajar sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, hari ini kita belajar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Anak-anak, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan akan langsung habis. Sumber daya alam ini tidak akan pulih kembali keberadaannya. Seandainya dapat pulih pun akan memerlukan waktu yang sangat lama. Waktu yang diperlukan untuk memulihkannya mencapai ratusan juta tahun. Nah, anak-anak, berikut ini Ibu akan jelaskan beberapa pemanfaatan jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama ada batu bara. Batu bara berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Oleh karena pengaruh alam, wujud tumbuhan purba itu berubah menjadi arang dan batu. Batu bara banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan industri dan rumah tangga. Nah, selanjutnya yang kedua ada minyak bumi. Minyak bumi berasal dari hewan atau plankton dan jasad-jasad renik yang telah mati berjuta-juta tahun. Akibat adanya tekanan serta pengaruh suhu bumi, kemudian berubah menjadi cairan pekat yang disebut minyak bumi. Hasil pengolahan minyak bumi menghasilkan antara lain aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, solar untuk bahan bakar kendaraan diesel, dan oli untuk pelumas mesin. Selanjutnya yang ketiga ada emas dan perak. Indonesia memproduksi emas dan perak secara teratur di pertambangan emas Cikotok, Jawa Barat. Produksi emas dan perak negara kita sebagian diekspor dan sebagian lagi digunakan di dalam negeri. Selain dikelola pemerintah, pertambangan emas dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta dan pertambangan rakyat yang dilakukan secara tradisional. Nah, yang keempat ada besi. Besi berasal dari bahan yang bercampur dengan tanah, pasir, dan sebagainya. Besi merupakan bahan endapan dan logam yang berwarna putih. Biji besi dimanfaatkan sebagai bahan baku peralatan rumah tangga, pertanian, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, yang kelima ada aspal. Aspal terbentuk dari sisa penyulingan dari minyak bumi dan alam. Aspal dimanfaatkan sebagai lapisan untuk memperkeras permukaan jalan. Anak-anak, kelima contoh yang tadi Ibu sebutkan dan jelaskan merupakan pemanfaatan beberapa jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kelangsungan hidup umat manusia. Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh merusak lingkungan. Semua pemanfaatan sumber daya alam harus memerhatikan kelestariannya. Anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan materi hari ini. Semoga dapat kalian pahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.